Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang siang sebelum sidang cerai. Aku menolong seorang kakek di jalan. Saat aku beranjak pergi, ia menyusul dan berniat akan mengawal proses persidanganku. Sesampainya di sana suamiku memandangnya dan wajahnya berubah pucat ketakutan. Ternyata kakek itu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian berasal, jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Suara gemercik air hujan yang menerpa kaca jendela kamar seolah menjadi irama yang menemani kegundahan hatiku sepanjang pagi ini. Aku, Rara, seorang wanita yang selalu percaya bahwa sebuah pernikahan adalah ikatan suci sekali seumur hidup. Namun, kenyataan hidup terkadang membawa kita ke persimpangan jalan yang sama sekali tidak pernah kita duga sebelumnya. Di atas meja rias yang sederhana, sebuah amplop coklat berlogo resmi Pengadilan Agama tergeletak dengan begitu anggun, namun sekaligus terasa sangat berat. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dalam dada. Jemariku yang sedikit gemetar perlahan meraih kertas di dalam amplop tersebut. Lembar surat itu berisi pemberitahuan resmi mengenai tanggal pelaksanaan sidang cerai perdana kami. Seminggu dari sekarang. Ya, tepat hari Kamis depan di waktu siang hari, jalanku dan suamiku akan benar-benar diuji di hadapan hukum. Membaca baris demi baris kalimat formal di surat itu membuat ingatanku melayang kembali pada masa-masa awal pernikahan kami. Dulu, semuanya terasa begitu indah dan penuh dengan harapan. Kami memulai segalanya dari bawah, saling melempar senyum di pagi hari, dan berjanji untuk saling mendukung dalam suka maupun duka. Sifatku yang cenderung tenang dan mengalah selalu mencoba menjadi peredam setiap kali ada riak-riak kecil dalam rumah tangga kami. Aku selalu berpikir bahwa kesabaran adalah kunci utama untuk menjaga keharmonisan. Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua kepala, Rara, tapi tentang bagaimana dua hati saling merendahkan ego. Begitu pesan ibuku yang selalu kuingat dalam hati. Prinsip itulah yang kupegang teguh selama ini. Aku selalu berusaha menjadi istri yang berbakti, menyiapkan sarapan sebelum matahari terbit, dan memastikan rumah selalu menjadi tempat ternyaman untuknya pulang. Bagiku, kebahagiaan suami adalah cerminan dari pengabdianku. Aku tidak pernah menuntut kemewahan atau hal-hal di luar batas kemampuannya. Cukup dengan rasa saling menghargai dan keterbukaan. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku tersenyum setiap hari. Namun, beberapa bulan terakhir ini, suasana di rumah kami perlahan berubah. Kehangatan yang dulu selalu menyelimuti ruang tamu kini digantikan oleh keheningan yang dingin dan canggung. Hubungan kami tidak lagi dipenuhi dengan canda tawa, melainkan oleh jarak yang semakin hari semakin membentang lebar. Meskipun demikian, di dalam bab awal perjalananku ini, aku belum ingin fokus pada pertikaian atau alasan di balik retakan kami. Aku hanya ingin mempersiapkan mentalku, menata kembali hati yang sempat terserak, dan menerima kenyataan bahwa proses hukum ini harus tetap berjalan. Suamiku sendiri adalah seorang pria yang sebenarnya memiliki dedikasi tinggi pada pekerjaannya. Dia adalah sosok yang sangat dihormati di lingkungan tempatnya bekerja, sebuah perusahaan swasta yang cukup berkembang pesat di kota kami. Di mata rekan-rekannya, dia dikenal sebagai pria yang tegas, berwibawa, dan memiliki masa depan yang cerah. Mungkin karena tekanan pekerjaan yang semakin berat atau ada hal lain yang belum sempat kami bicarakan baik-baik, komunikasi di antara kami perlahan memudar hingga akhirnya kami sampai pada keputusan sepihak untuk membawa urusan ini ke meja hijau. Kembali kupandangi lembaran surat di tanganku. Angka dan jam yang tertera di sana seolah tercetak dengan tinta emas yang menyilaukan mata. Siang hari. Pukul 1 siang tepat. Waktu yang biasanya digunakan orang-orang untuk beristirahat di tengah kesibukan kerja, justru akan menjadi saksi di mana aku harus berdiri tegap menghadapi kenyataan pahit dalam hidupku. Rara, kamu pasti kuat. Bisikku pada diri sendiri, mencoba mencari kekuatan dari lubuk hati yang paling dalam. Sebagai seorang wanita, tentu ada rasa takut dan khawatir tentang bagaimana masa depanku setelah ini. Pandangan masyarakat, status baru yang akan kusandang, hingga bagaimana aku harus memulai semuanya dari awal lagi tanpa ada sandaran di sisi. Namun, di sisi lain,
Ada kilasan kedamaian kecil yang kurasakan. Mungkin ini adalah cara semesta untuk mendewasakanku, untuk mengujiku apakah aku bisa menjadi wanita yang mandiri dan tetap teguh berdiri di atas kakiku sendiri tanpa kehilangan kelembutan hati. Aku memutuskan untuk bangkit dari dudukku, melangkah menuju dapur untuk menyeduh secangkir teh hangat. Aroma melati yang menguar dari cangkir keramik putih itu sedikit banyak membantu mengendurkan saraf-sarafku yang menegang. Sambil memandangi rintik hujan yang mulai mereda di luar sana, aku mulai merencanakan apa saja yang harus kupersiapkan untuk hari penting itu. Aku tidak ingin terlihat lemah atau berantakan saat menghadiri sidang nanti. Aku ingin datang dengan pakaian yang rapi, sopan, dan mencerminkan bahwa aku adalah wanita yang menghargai dirinya sendiri. Bagiku, menghadiri persidangan ini bukanlah tentang menang atau kalah, bukan pula ajang untuk saling menjatuhkan atau mengumbar aib yang selama ini tersimpan rapat di dalam rumah. Ini adalah proses legalitas untuk menyelesaikan apa yang memang sudah tidak bisa dipaksakan berjalan bersama. Aku tetap mendoakan yang terbaik untuk suamiku, berharap agar dia juga menemukan kedamaian dengan pilihannya, sebagaimana aku yang sedang berjuang menemukan kembali ketenangan jiwaku. Hari-hari menjelang sidang tentu akan terasa sangat panjang dan melelahkan secara emosional. Setiap sudut rumah ini seolah menyimpan cerita dan kenangan yang enggan pergi begitu saja. Lemari pakaian, meja makan, hingga teras depan tempat kami biasa minum teh bersama di sore hari, semuanya seakan berbisik mengingatkanku pada masa lalu. Namun, aku tahu aku tidak boleh larut dalam nostalgia yang tidak lagi memiliki masa depan. Aku harus fokus pada langkah pertama ini, menerima kabar, mencatat tanggalnya, dan mempersiapkan hati dengan keikhlasan yang penuh. Matahari perlahan mulai mengintip dari balik awan mendung, menyiramkan seberkas cahaya hangat ke dalam ruangan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan harapan baru. Aku tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah, dan aku belum tahu kejutan apa yang sedang dipersiapkan oleh takdir untukku di hari sidang nanti. Namun yang pasti, aku, Rara, siap melangkah maju dengan kepala tegak dan hati yang bersih. Waktu berjalan tanpa pernah menunggu kesiapan hati siapapun. Seminggu yang lalu, surat coklat itu terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Namun kini hari Kamis yang dinanti telah benar-benar tiba. Matahari siang ini bersinar cukup terik. Kontras dengan suasana hatiku yang tenang namun diselimuti ketegangan yang halus. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 11 siang. Masih ada waktu sekitar 2 jam sebelum jadwal persidangan dimulai. Dan aku, Rara, memilih untuk memanfaatkan waktu yang tersisa ini dengan ketelitian yang penuh. Bagi sebagian orang, bersiap pergi ke pengadilan mungkin adalah hal yang mengerikan. Namun bagiku, ini adalah bentuk penghormatan terakhir terhadap komitmen yang pernah kubangun. Aku melangkah menuju lemari pakaian, membukanya perlahan, dan memandangi deretan baju yang menggantung rapi. Aku sengaja tidak memilih pakaian yang mencolok atau berwarna gelap yang terkesan berkabung. Pilihan jatuh pada sebuah setelan gamis berwarna hamir atau krem lembut dengan potongan yang sangat sederhana, dipadukan dengan kerudung senada yang menutup dada secara sopan. Aku berkaca di depan cermin besar. Sambil merapikan lipatan kerudung, aku menatap lekat-lekat sepasang mata yang terpantul di sana. Tidak ada air mata hari ini. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri sejak malam tadi bahwa air mata tidak akan menyelesaikan apapun di ruang sidang nanti. Wajahku hanya kupoles dengan riasan yang sangat tipis dan natural, sedikit pelembab dan bedak tabur, serta pemulas bibir berwarna merah muda pucat agar wajahku tidak terlihat terlalu kuyu atau pucat karena kurang tidur. Kecantikan seorang wanita bukan terletak pada kemewahan pakaiannya, melainkan pada ketenangan sikap dan kesopanannya dalam menghadapi badai. Kalimat bijak itu kembali terngiang, menguatkan fondasi hatiku yang sempat goyah. Setelah selesai berpakaian, aku beralih ke meja kerja kecil di sudut kamar untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen penting yang harus dibawa. Buku nikah asli, kartu identitas, serta beberapa salinan berkas hukum yang telah disiapkan oleh pihak terkait. Kupastikan semuanya sudah masuk ke dalam tas tangan berwarna hitam milikku. Aku memeriksanya hingga 2 kali, memastikan tidak ada satu lembar kertas pun yang tertinggal. Ketelitian ini adalah caraku untuk tetap memegang kendali atas diriku sendiri di tengah situasi yang tidak menentu. Sebelum melangkah keluar dari kamar, aku menyempatkan diri untuk duduk sejenak di tepi ranjang.
Suasana rumah terasa begitu sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding yang seolah berpacu dengan detak jantungku. Di dalam hati, aku memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Pemilik hidup. Aku tidak meminta agar jalanku dipermudah dengan cara yang instan, melainkan meminta agar diberikan kekuatan hati, kelapangan dada, dan tutur kata yang santun selama proses persidangan berlangsung. Aku ingin semuanya berjalan dengan damai, tanpa ada caci maki atau dendam yang tersisa. Aku melangkah keluar dari rumah dengan perlahan, mengunci pintu pagar besi halaman depan dengan mantap. Langkah kakiku terasa sedikit berat saat menyusuri jalan setapak menuju halte angkutan umum yang berada di ujung gang. Siang itu, angin berembus cukup kencang, menerbangkan beberapa daun kering di sekitarku. Aku memutuskan untuk berangkat lebih awal menggunakan transportasi umum agar memiliki waktu untuk menenangkan pikiran di sepanjang jalan, ketimbang harus terburu-buru dan datang dengan terengah-engah. Di sepanjang jalan menuju jalan raya, beberapa tetangga yang berpapasan denganku sempat melempar senyum ramah. Aku membalas senyuman mereka dengan anggukan sopan, tanpa menunjukkan beban yang sedang kupikul. Mereka mengenal Rara sebagai sosok wanita yang ramah, santun, dan jarang mengeluh. Dan sifat itu tidak akan kubah hanya karena aku sedang menghadapi ujian hidup. Pernikahan ini mungkin akan segera berakhir secara hukum, namun harga diri, kesopanan, dan kebaikan hati yang kupunya harus tetap terjaga utuh. Sesampainya di tepi jalan raya, aku berdiri menunggu kendaraan yang akan membawaku menuju area pengadilan agama. Pandanganku lurus ke depan, menyaksikan hilir mudi kendaraan dan kesibukan orang-orang yang mengejar urusan duniawi mereka masing-masing. Disinilah aku, Rara, di hari Kamis siang yang terik, siap melangkah menuju babak baru yang akan mengubah garis hidupku secara legal. Hatiku sudah bulat, persiapanku sudah matang, dan aku siap menerima apapun yang menjadi ketetapan terbaik untuk masa depanku. Perjalanan menggunakan angkutan umum siang ini terasa sedikit lebih lama dari biasanya. Jalanan kota yang padat dan hawa panas yang mulai menyengat membuat suasana di dalam mobil terasa agak pengap. Namun, aku, Rara, tetap berusaha menjaga ketenangan hatiku. Tas hitam berisi dokumen penting kupeluk erat di pangkuan, seolah menjadi perisai dari segala rasa cemas yang sesekali masih mencoba mengetuk dinding kesabaranku. Sekitar 20 menit berlalu, angkutan umum yang kutumpangi akhirnya berhenti di sebuah pertigaan besar, sekitar 2 blok sebelum kompleks pengadilan agama. Karena kondisi lalu lintas yang mulai terkunci oleh kemacetan, aku memutuskan untuk turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri trotoar. Berjalan kaki perlahan kurasa bisa menjadi cara yang baik untuk mengurai ketegangan di benakku sebelum benar-benar memasuki ruang sidang. Aku melangkah dengan anggun, memastikan gamis krem yang kukenakan tidak menyapu lantai trotoar yang berdebu. Suara deru mesin kendaraan dan klakson yang bersahut-sahutan menemani langkahku. Di tengah keriuhan kota itu, pandanganku tiba-tiba tertuju pada sebuah sudut di dekat halte bus yang agak sepi. Di sana, tampak seorang kakek tua sedang terduduk di pembatas jalan yang terbuat dari semen. Penampilan kakek itu sangat bersahaja, bahkan bisa dikatakan terkesan sangat biasa, cenderung menyerupai orang sepuh dari desa dengan pakaian batik yang sudah agak pudar warnanya dan celana kain hitam longgar. Beliau terlihat sedang memegangi lututnya dengan wajah yang mengernyit menahan sakit. Di dekat kakinya, sebuah tongkat kayu penyangga jalan tergeletak begitu saja di atas aspal. Beberapa orang yang lalu lalang di trotoar tanpa acuh tak acuh, sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan menganggap sang kakek hanyalah pemandangan biasa di jalanan kota. Melihat kondisi tersebut, langkah kakiku mendadak terhenti. Rasa iba langsung menyergap hatiku. Aku melirik jam tangan perak yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Waktu masih menunjukkan pukul 12:15. Masih ada waktu yang cukup sebelum sidang dimulai. Sifat dasar diriku yang tidak tegaan dan selalu diajarkan untuk menghormati serta membantu orang tua membuatku tidak bisa begitu saja melenggang pergi. Aku memantapkan niat, lalu berjalan mendekati kakek tersebut. Aku berlutut dengan sopan di dekatnya, menjaga jarak yang pantas agar tidak mengejutkannya, lalu memungut tongkat kayunya yang terjatuh. "Permisi, kakek. Maaf, apakah kakek tidak apa-apa? Ada yang bisa saya bantu?" Tanyaku dengan nada suara yang selembut mungkin, penuh dengan rasa hormat. Kakek itu perlahan mendongakkan kepalanya.
Rambutnya sudah memutih seluruhnya, dan garis-garis keriput di wajahnya menyiratkan usia yang sudah sangat sepuh. Namun, di balik sepasang mata yang tampak lelah itu, ada kilatan keteduhan dan kebijaksanaan yang sangat dalam. Beliau memandangi wajahku sejenak, tampak terkejut karena ada seorang wanita muda yang berpakaian rapi mau berhenti dan menyapanya di tengah jalanan yang panas ini. "Oh, tidak apa-apa, Nak." Kakek hanya, tadi kaki kakek tiba-tiba kram dan sedikit kehilangan keseimbangan, jadi tongkat kakek jatuh. Jawab beliau dengan suara yang agak serak namun terdengar sangat santun dan tenang. "Mari, Kek. Saya bantu berdiri dan pindah ke bangku halte yang teduh di sebelah sana. Di sini terlalu terik dan berbahaya karena dekat sekali dengan jalur kendaraan," ujarku sambil mengulurkan tangan, menawarkan bantuan dengan tulus. Dengan sangat hati-hati, aku membantu memapah lengan kakek tersebut. Meskipun tubuhnya terasa ringkih, aku berusaha memberikan tumpuan yang kuat agar beliau bisa berdiri dengan stabil. Kami melangkah perlahan, selangkah demi selangkah, menuju bangku halte yang terlindung dari sengatan matahari siang. Setelah kakek itu duduk dengan nyaman, aku membuka tas tanganku dan mengeluarkan sebotol air mineral kecil yang sengaja kubawa dari rumah. Beruntung air itu masih terasa cukup sejuk. "Ini, Kek, silakan diminum dulu untuk meredakan haus," kataku sambil menyerahkan botol air mineral yang sudah kubukakan tutupnya terlebih dahulu agar memudahkan beliau. "Terima kasih banyak, Nak. Kamu baik sekali," ucap kakek itu dengan senyum tulus yang mengembang di bibirnya. Beliau menerima botol itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu meminumnya beberapa teguk. Melihat kakek itu mulai tampak lebih segar, rasa lega mengalir di dalam dadaku. Bagiku, menolong sesama, terutama orang tua, adalah sebuah kewajiban moral yang tidak boleh diabaikan demi alasan apapun, termasuk di hari pentingku ini. Aku sama sekali tidak merasa repot atau merasa pakaianku menjadi kotor karena harus berjongkok di trotoar. Justru dengan menolong kakek ini, hatiku rasanya menjadi jauh lebih tenang dan damai. Seolah-olah beban berat yang sejak pagi kupikul di pundak perlahan-lahan terangkat oleh rasa syukur karena masih bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Melihat kondisi kakek tersebut yang sudah jauh lebih tenang dan nafasnya tidak lagi terengah-engah, aku merasa tugasku di sini sudah selesai. Aku melirik kembali jam tangan peraku. Jarum jam terus bergerak maju, mengingatkanku bahwa waktu pelaksanaan sidang cerai perdana di pengadilan agama semakin dekat. Aku harus segera bergegas agar tidak terlambat dan tetap bisa menjaga ketenangan mentalku sebelum memasuki ruang sidang. Aku tersenyum santun, lalu berjongkok sedikit di hadapan kakek yang masih duduk di bangku halte tersebut. "Kakek, syukurlah kalau kondisi kakek sudah membaik. Karena hari sudah semakin siang dan ada urusan penting yang harus saya selesaikan. Saya mohon izin untuk pamit melanjutkan perjalanan terlebih dahulu." "Ya, Kek. Kakek beristirahatlah di sini sampai benar-benar pulih." Kakek itu memandangi wajahku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang membaca ketulusan sekaligus ria kesedihan yang samar di mataku. "Terima kasih banyak, Nak Rara." Maaf, kakek belum tahu namamu," ucapnya dengan nada suara yang sangat lembut. "Nama saya Rara, Kek," jawabku sambil mengangguk hormat. "Terima kasih, Nak Rara. Kebaikan hatimu hari ini sangat berarti bagi kakek yang sudah tua ini," ujarnya sambil tersenyum hangat. Aku mengangguk sekali lagi sebagai tanda hormat, lalu perlahan bangkit berdiri. Aku merapikan tas hitamku dan mulai melangkah meninggalkan area halte, menyusuri kembali trotoar jalan raya menuju kompleks pengadilan agama yang jaraknya sudah tidak terlalu jauh lagi. Pikiranku yang sempat teralih oleh aksi kemanusiaan kecil tadi kini perlahan kembali fokus pada lembaran surat panggilan sidang yang ada di dalam tas. Namun, baru saja aku berjalan sekitar beberapa puluh meter, aku mendengar suara ketukan tongkat kayu yang beradu dengan paving blok trotoar di belakangku. Suara itu terdengar cukup tergesa-gesa. "Tuh, Nak Rara, tunggu sebentar." Aku menghentikan langkah dan membalikkan badan dengan rasa heran. Di sana, tampak sang kakek berjalan setengah bergegas menyusulku. Tongkat kayunya bertumpu dengan mantap di atas trotoar, dan langkah kakinya, yang beberapa menit lalu tampak lelah dan kram, kini terlihat jauh lebih tegap dan bertenaga, seolah-olah rasa sakitnya menguap begitu saja. Aku segera melangkah mundur mendekatinya,
merasa khawatir jika beliau memaksakan diri. Ada apa? Kakek? Apakah ada barang kakek yang tertinggal? Atau kaki kakek masih terasa sakit? Tanyaku penuh perhatian. Kakek itu menggelengkan kepalanya perlahan, sambil menyeka bulir keringat di dahinya dengan sapu tangan Katun tua. Tidak, Nak Rara. Kaki kakek sudah tidak apa-apa. Kakek hanya ingin bertanya, kalau boleh tahu, Nak Rara ini mau pergi kemana dengan pakaian serapi ini dan terlihat sedikit terburu-buru. Aku sempat ragu untuk menjawabnya. Bagaimanapun, urusan perceraian bukanlah hal yang menyenangkan untuk diceritakan kepada orang asing yang baru dikenal di pinggir jalan. Namun, melihat tatapan mata kakek yang begitu tulus, teduh, dan penuh rasa kebapakan, aku tidak tega untuk berbohong atau menghindar. Saya ada keperluan di pengadilan agama yang ada di depan sana. Kek, siang ini saya harus menghadiri sidang. Jawabku selemun mungkin, mencoba menyamarkan kata, cerai, agar tetap terdengar sopan dan menjaga marwah keluargaku. Mendengar jawabanku, sepasang mata kakek itu sedikit melebar. Namun sedetik kemudian ekspresinya berubah menjadi sangat tenang dan penuh wibawa. Beliau mengangguk-angguk kecil, seolah-olah sudah memahami garis besar dari beban yang sedang kupikul sendirian. "Oh, jadi kamu ada urusan di sana?" kata kakek itu dengan nada suara yang tiba-tiba terdengar lebih tegas dan berwibawa, sangat berbeda dengan suaranya yang serak saat di halte tadi. "Kalau begitu, Nak Rara, izinkan kakek tua ini ikut berjalan bersamamu. Kakek akan mengawal proses persidanganmu siang ini." Aku tertegun mendengar ucapan beliau. Mataku mengerjap karena rasa terkejut yang tidak bisa kusembunyikan. Menemani saya, Kek? Tapi, urusan di dalam sana mungkin akan memakan waktu lama dan suasananya tidak terlalu nyaman untuk orang sepuh seperti kakek. Lagi pula, saya tidak ingin merepotkan kakek lebih jauh lagi. Kakek itu terkekeh pelan, sebuah tawa kecil yang terdengar sangat menenangkan. Beliau mengetukkan tongkat kayunya sekali ke atas tanah dengan mantap. Sama sekali tidak merepotkan. "Nak Rara, anggap saja ini adalah bentuk rasa terima kasih kakek atas segelas air dan ketulusan hatimu tadi. Seorang wanita baik sepertimu tidak boleh melangkah sendirian menghadapi hari seperti ini. Mari, kakek akan berjalan di sampingmu." Melihat keteguhan di wajah kakek tersebut, aku kehilangan kata-kata untuk menolak. Ada sesuatu yang tak kasat mata dari pembawaan beliau yang membuatku merasa aman dan terlindungi, seolah-olah dibersamai oleh kakek kandungku sendiri. Akhirnya, dengan senyuman tipis dan rasa syukur yang mengalir di dalam hati, aku mengangguk pelan. Kami berdua pun melanjutkan langkah kaki bersama-sama, berjalan berdampingan menuju gerbang pengadilan agama yang sudah mulai terlihat di ujung jalan. Langkah kakiku dan kakek bersahaja itu akhirnya membawa kami melewati gerbang besi tinggi pengadilan agama. Suasana di pelataran gedung ini terasa begitu kontras dengan ketenangan yang baru saja kubangun di sepanjang jalan. Orang-orang berlalu lalang dengan gurat wajah yang bermacam-macam. Ada yang tampak cemas, ada yang sibuk berbisik dengan kuasa hukum mereka, dan ada pula yang hanya duduk termenung memandangi lantai selasar. Disinilah tempat di mana ego, air mata, dan kepastian hukum dilebur menjadi satu. Aku, Rara, menghela napas panjang untuk kesekian kalinya. Kutatap lurus ke arah lobi utama gedung. Jam di pergelangan tanganku telah menunjukkan pukul 12:45 menit. Tinggal 15 menit lagi sebelum panggilan sidang perdana berkumandang melalui pengeras suara. Angin siang yang berembus kering membuat ujung gamis kremku sedikit berkibar. Namun fokusku kini sepenuhnya terarah pada sosok pria yang sudah berdiri di dekat tiang besar selasar gedung. Suamiku. Dia berdiri di sana, mengenakan kemeja batik formal lengan panjang yang tampak sangat rapi. Pakaian yang selalu ia kenakan jika ingin menghadiri pertemuan-pertemuan bisnis penting. Di sampingnya, berdiri seorang pria parubaya berkacamata dengan tas kerja kulit yang tebal, yang kuyakin adalah kuasa hukum yang sengaja ia sewa untuk memastikan proses ini berjalan sesuai dengan keinginannya. Suamiku tampak sedang memeriksa beberapa lembar dokumen dengan wajah datar dan angkuh, ciri khas pembawaannya yang selalu merasa berada di atas angin. Melihat kehadirannya, dadaku sempat berdesir agak perih. Kenangan tentang bagaimana kami dulu saling menghargai seolah runtuh melihat bagaimana dinginnya tatapan mata itu sekarang.
Konflik batin yang selama ini kuredam di dalam kamar, kini menjelma menjadi kenyataan pahit yang harus kuhadapi secara nyata di depan publik. Aku melangkah perlahan, bermaksud untuk menyapa atau setidaknya menunjukkan kesopananku sebagai sesama muslim, meskipun hubungan kami berada di ambang kehancuran. "Rara," panggil sebuah suara yang berat dan dingin. Suamiku mendongak, menyadari kedatanganku. Ia melangkah beberapa tindak mendekat, melipat kedua tangannya di dada dengan tatapan menilai. "Kamu datang tepat waktu. Baguslah. Aku tidak suka membuang-buang waktu berhargaku hanya untuk urusan yang sudah jelas ujungnya seperti ini. Kuharap kamu tidak membuat drama di dalam ruang sidang nanti dan menyetujui semua poin yang sudah diajukan." Kata-katanya yang begitu lugas tanpa ada sedikit pun basa-basi atau ruang untuk menghormati perasaanku sebagai istri, terasa seperti tusukan jarum yang halus namun tajam. Ego dan keangkuhannya yang selama ini menjadi tembok pemisah di antara kami, kini terpampang jelas tanpa tedeng aling-aling. Aku mengepalkan jemariku yang tersembunyi di balik lipatan gamis, menahan diri agar tidak terpancing emosi. "Aku datang ke sini untuk memenuhi kewajiban hukum, Mas. Aku tidak pernah berniat membuat drama apapun," jawabku dengan nada suara yang tetap tenang, berwibawa, dan berusaha sekuat tenaga agar tidak terdengar bergetar. Suamiku mendengus remeh, seolah jawaban santunku sama sekali tidak memiliki arti baginya. Namun, tepat saat ia hendak membuka mulut untuk melontarkan kalimat sinis berikutnya, pandangan matanya perlahan bergeser dari wajahku. Matanya tertuju pada sosok kakek tua bertongkat kayu yang sejak tadi berdiri dengan tenang di samping kananku. Pada detik itulah, seluruh suasana di pelataran selasar itu seolah membeku. Aku memperhatikan dengan jelas bagaimana perubahan drastis terjadi pada raut wajah suamiku. Alisnya yang tadinya bertaut angkuh tiba-tiba terangkat tinggi. Sepasang matanya membelalak sempurna, menatap kakek di sampingku dengan pandangan yang tidak percaya, bercampur dengan keterkejutan yang amat sangat. Warna kulit wajahnya yang tadinya segar mendadak berubah menjadi sangat pucat, seolah-olah seluruh pasokan darah di kepalanya menyusut dalam sekejap. Tubuh suamiku yang tegap itu tampak sedikit goyah, dan kertas dokumen yang sejak tadi dipegangnya dengan erat, kini bergetar hebat di dalam genggamannya. Ia bahkan mundur satu langkah tanpa sadar, seolah baru saja melihat sebuah sosok yang paling ditakuti atau dihormati dalam hidupnya berdiri tepat di hadapannya. Aku mengernyitkan dahi, merasa heran dan bingung dengan reaksi yang begitu berlebihan dari suamiku. Kulirik kakek di sampingku, yang kini tidak lagi menampakkan wajah lelah seorang pria sepuh dari desa. Kakek itu berdiri dengan sangat tegap, memegang tongkat kayunya dengan satu tangan yang kokoh, sementara sepasang matanya yang tajam dan penuh wibawa kini mengunci pandangan suamiku dengan senyuman tipis yang syarat akan makna tersembunyi. Kesunyian yang mencekam tiba-tiba merayap di antara kami, menandakan bahwa sebuah rahasia besar tentang siapa sebenarnya kakek ini akan segera terungkap. Ketegangan di pelataran pengadilan agama itu semakin mencekam. Suara bising orang-orang di sekitar kami seolah senyap, digantikan oleh deru napas suamiku yang mulai memburu. Aku, Rara, hanya bisa berdiri terpaku, memandangi suamiku yang kini tampak seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Pria yang biasanya selalu mendominasi, berbicara dengan nada meremehkan, dan menganggap dirinya paling berkuasa itu, kini mendadak keluh seribu bahasa. Genggaman tangan suamiku pada berkas di tangannya semakin erat hingga kertas-kertas itu tampak kusut. Keringat dingin mulai tampak menetes dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja batik mahalnya. Kuasa hukum di sampingnya pun menyadari perubahan drastis itu. Sang pengacara berbisik lirih, mencoba menyenggol lengan suamiku. Pak Angga, Anda tidak apa-apa? Mengapa wajah Anda pucat sekali?" tanya sang pengacara dengan nada heran. Namun, suamiku, Mas Angga, sama sekali tidak mendengar ucapan pengacaranya. Pandangannya terkunci rapat pada sosok kakek bertongkat kayu yang berdiri dengan begitu tenang di sampingku. Bibir Mas Angga bergetar hebat, mencoba mengeja sebuah kata yang rasanya sangat berat untuk dikeluarkan dari tenggorokannya. Eyang Wijaya?" bisik Mas Angga dengan suara yang sangat parau. Nyaris tak terdengar jika aku tidak berdiri dekat dengannya. Aku menoleh cepat ke arah kakek di sampingku. "Eyang Wijaya?" Nama itu terasa asing sekaligus memicu rasa penasaran yang besar di dalam benakku.
Siapakah sebenarnya kakek bersahaja yang baru saja kutolong di pinggir jalan ini? Mengapa suamiku yang angkuh bisa gemetar hebat hanya dengan melihat kehadirannya? Kakek yang kini kupanggil Eyang Wijaya itu tersenyum sangat tipis. Beliau menggeser posisi berdirinya, sedikit maju ke depan seolah memosisikan dirinya sebagai pelindungku. Tongkat kayunya diketukkan sekali lagi ke lantai selasar dengan bunyi tuk yang terdengar sangat berwibawa. Ternyata ingatanmu masih cukup bagus, Angga, ucap Eyang Wijaya. Nada suaranya tidak lagi terdengar serak atau lemah seperti saat di hal tebus. Suara itu kini terdengar berat, penuh penekanan, dan memiliki aura kepemimpinan yang sangat kuat. Mas Angga langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. Keangkuhan yang beberapa menit lalu ia pamerkan di hadapanku runtuh seketika tanpa sisa. Pengacaranya yang menyadari nama Eyang Wijaya disebut langsung terbelalak. Sang pengacara tanpa ikut panik, buru-buru merapikan posisi berdirinya dan membungkuk hormat dengan sangat rendah. Selamat siang, Bapak Malik Wijaya. Maafkan kami tidak tahu kalau Bapak akan hadir di sini, ucap sang pengacara dengan nada suara yang bergetar penuh ketakutan. Dari bisikan ketakutan sang pengacara, teka-teki itu perlahan mulai terkuak di benakku. Malik Wijaya, pemilik sekaligus pendiri utama dari Wijaya Group, korporasi raksasa yang menaungi perusahaan tempat Mas Angga bekerja selama ini. Pria sepuh di sampingku ini adalah orang paling berkuasa di perusahaan tersebut. Sosok legendaris yang memegang kendali penuh atas nasib karir dan masa depan suamiku. Mas Angga yang selama ini membanggakan posisinya di kantor, ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan kakek yang mengenakan batik pudar ini. Eyang Wijaya memandang Mas Angga dengan tatapan yang sangat dingin. Aku sengaja datang ke kota ini tanpa pengawalan dan memilih menyamar menjadi orang biasa, karena aku ingin melihat langsung bagaimana perilaku para petinggi perusahaanku di luar jam kantor. Dan sungguh, aku tidak menyangka akan menyaksikan pemandangan memuakan ini. Mas Angga semakin pucat. Eyang, mohon maaf. Ini hanya masalah kesalahpahaman keluarga kecil kami. Tia. Kesalahpahaman. Eyang Wijaya memotong kalimat Mas Angga dengan tegas namun tetap tenang, menjaga agar suaranya tidak membuat kegaduhan di tempat umum. Aku sudah berdiri di sini cukup lama. Angga, aku mendengar bagaimana kamu berbicara dengan sangat sombong kepada istrimu. Wanita santun yang beberapa menit lalu, tanpa tahu siapa aku, dengan tulus mengulurkan tangan menolongku saat semua orang mengabaikanku di jalanan. Eyang Wijaya menepuk pundakku perlahan, memberikan kekuatan yang membuat hatiku menghangat. Rara adalah wanita yang berhati emas. Dan kamu, dengan segala kesombonganmu, justru menyanyiakan berlian demi sesuatu yang tidak berharga. Jika kamu tidak bisa menghormati istrimu sendiri yang telah mendampingimu dari bawah, bagaimana aku bisa percaya kamu bisa menghormati nilai-nilai dan integritas di dalam perusahaanku? Mendengar kalimat itu, Mas Angga langsung lemas. Ia tahu betul arti dari ucapan sang pemilik tunggal Wijaya Group. Konflik rumah tangga kami yang awalnya ia anggap sebagai urusan sepele yang bisa ia menangkan dengan mudah, kini justru berbalik menjadi badai besar yang siap menghancurkan seluruh karir, reputasi, dan masa depan yang selama ini ia agung-agungkan. Di pelataran pengadilan yang terik ini, roda nasib seolah berputar dengan sangat cepat melalui perantara sebuah ketulusan kecil. Sengatan matahari siang ini terasa semakin membakar pelataran pengadilan agama, namun atmosfer di sekitar kami justru terasa sedingin es. Aku, Rara, masih mencoba mencerna seluruh rangkaian kejadian yang berlangsung begitu cepat ini. Di sebelah kananku, Eyang Wijaya berdiri dengan keteguhan yang luar biasa, memancarkan aura seorang pemimpin besar yang disegani. Sementara di hadapanku, Mas Angga, pria yang selama ini selalu memandangku dengan sebelah mata, tampak seolah kehilangan seluruh tulang penyangga tubuhnya. Kuasa hukum Mas Angga berulang kali menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan. Ia menatap berkas-berkas perceraian di tangannya dengan pandangan ragu, lalu melirik ke arah Eyang Wijaya dengan ketakutan yang amat sangat. Di dunia korporasi dan hukum, semua orang tahu siapa Malik Wijaya. Satu jentikan jari dari pria sepuh ini mampu meruntuhkan reputasi sebuah firma hukum atau mengakhiri karir seorang eksekutif muda dalam hitungan detik. Eyang, saya mohon, tolong jangan bawa urusan pekerjaan ke dalam masalah pribadi kami,
Ucap Mas Angga dengan suara yang bergetar hebat. Kedua tangannya yang bergetar kini bertangkup di depan dada. Sebuah gestur memohon yang belum pernah sekalipun ia tunjukkan kepadaku selama kami membina rumah tangga. Saya sangat menghormati Eyang. Apa yang Eyang lihat tadi, saya mengaku salah. Saya hilaf telah berucap kasar pada Rara. Eyang Wijaya tidak langsung menjawab. Beliau memandangi Mas Angga dengan tatapan syarat kekecewaan yang mendalam. Kebijaksanaan yang terpancar dari wajah keriputnya kini bercampur dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Hilaf, Angga? Tanya Eyang Wijaya. Nada suaranya begitu tenang namun bergema dengan penuh penekanan. Seseorang tidak menjadi sombong hanya dalam waktu 1 menit. Apa yang keluar dari mulutmu tadi adalah cerminan dari apa yang selama ini kamu pelihara di dalam hatimu. Kamu merasa sudah berada di puncak sukses. Lalu merasa berhak menginjak-injak harga diri wanita yang menemanimu berjuang. Eyang Wijaya mengalihkan pandangannya sejenak kepadaku. Tatapan matanya kembali melembut, menyiratkan rasa hormat yang tulus. Rara, sejak awal pertemuan kita di halte tadi, kakek sudah melihat ketulusan di matamu. Kamu sedang menghadapi hari yang paling berat dalam hidupmu, namun kamu masih sempat memikirkan keselamatan orang tua yang tidak kamu kenal. Sementara suamimu. Eyang kembali menatap Mas Angga dengan dingin, bahkan tidak memiliki sedikitpun rasa hormat pada institusi tempat ia mencari keadilan. Konflik ini kini telah bergeser dari sekadar urusan keretakan rumah tangga menjadi sebuah ujian moral yang sangat besar bagi Mas Angga. Wajah suamiku itu kian memucat, menyadari bahwa taruhannya hari ini bukan lagi sekadar status pernikahan, melainkan seluruh eksistensi hidupnya di kota ini. Karir cemerlang yang selalu ia pamerkan kepada keluarga dan teman-temannya kini berada di ujung tanduk. Pak Malik, sang kuasa hukum akhirnya memberanikan diri membuka suara, mencoba mencairkan ketegangan demi menyelamatkan kliennya, atau mungkin demi menyelamatkan namanya sendiri. Sidang perdana ini agendanya adalah mediasi. Kami tentu akan mengedepankan jalan yang terbaik dan paling damai untuk kedua belah pihak. Eyang Wijaya terkekeh pelan. Sebuah tawa yang terdengar dingin di telinga Mas Angga. Damai karena ada aku di sini. Begitu? Jika aku hanyalah seorang kakek tua miskin dari desa yang kebetulan lewat, apakah kalian akan berbicara tentang kedamaian? Atau kalian akan terus menekan Rara agar menyetujui semua tuntutan sepihak kalian? Pertanyaan retoris dari Eyang Wijaya membuat sang pengacara langsung bungkam dan menundukkan kepala. Tidak ada satu patah kata pun yang sanggup membantah kebenaran dari ucapan beliau. Aku sendiri hanya bisa diam, memeluk tas hitamku dengan erat. Ada rasa haru yang membuncah di dalam dada, namun juga ada rasa sedih yang mendalam. Sedih melihat bagaimana pria yang pernah kucintai dan kuhormati ternyata memiliki mental yang begitu rapuh saat topeng kekuasaannya ditelanjangi oleh takdir. Aku tidak merasa jemawa atau puas melihat Mas Angga gemetar ketakutan. Justru, kejadian ini semakin meyakinkanku bahwa keputusan untuk melangkah ke pengadilan ini adalah jalan yang benar. Hubungan kami memang sudah tidak sehat, bukan karena aku tidak bertahan, melainkan karena ego dan kesombongan telah membutakan mata hatinya. Tepat pada saat ketegangan itu mencapai puncaknya, suara pengeras suara dari dalam lobi gedung pengadilan agama terdengar menggema, memecah keheningan yang mencekam di antara kami. Panggilan sidang pertama untuk nomor perkara 0412, atas nama Angga Pratama dan Rara Amina, dipersilakan memasuki ruang sidang utama. Suara operator itu seolah menjadi lonceng yang menandakan bahwa babak baru dari konflik ini baru saja dimulai. Mas Angga tersentak mendengar namanya dipanggil. Ia menatapku dengan tatapan memohon, berharap aku mengatakan sesuatu untuk membelanya di hadapan sang pemilik Wijaya Group. Namun, aku memilih untuk tetap tenang dan anggun. Aku merapikan kembali letak kerudungku, menata hati, dan bersiap melangkah masuk. Konflik ini belum selesai, dan ruang sidang di depan sana akan menjadi saksi bagaimana kebenaran dan ketulusan akan menemukan jalannya sendiri. Panggilan dari pengeras suara itu masih menyisakan gema di telinga kami. Angka perkara yang disebutkan seolah menjadi ketukan palu tak kasat mata yang menegaskan bahwa waktu untuk bersembunyi di balik topeng telah usai. Aku, Rara, menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan untuk mengalirkan ketenangan ke setiap relung dada. Hari ini,
Di bawah saksi langit siang yang terik dan disaksikan oleh sosok yang tak pernah kuduga sebelumnya, aku harus melangkah masuk ke dalam ruang sidang utama. Mas Angga masih berdiri mematung. Tatapan matanya yang tadi penuh keangkuhan kini berubah menjadi tatapan kosong yang menyiratkan kepanikan luar biasa. Ia melirikku, lalu melirik Eyang Wijaya bergantian. Tangannya yang memegang map berkas tampak bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Pria yang biasanya melangkah dengan dagu terangkat itu kini kehilangan seluruh wibawanya. "Mari, Nak Rara," ucap Eyang Wijaya dengan suara yang kembali melembut. Sangat berbeda dengan nada dingin yang beliau gunakan saat berbicara pada Mas Angga tadi. "Kakek akan berjalan di sampingmu. Jangan takut, kebenaran tidak pernah berjalan sendirian." "Terima kasih, Eyang," jawabku tulus sambil mengangguk hormat. Kami mulai melangkah perlahan menuju pintu kaca besar lobi pengadilan agama. Aku berjalan dengan langkah yang anggun dan tenang, menjaga ritme agar selaras dengan ketukan tongkat kayu Eyang Wijaya yang berbunyi teratur di atas lantai granit. Di belakang kami, Mas Angga dan kuasa hukumnya mengekor dengan jarak beberapa langkah. Mereka berjalan dengan kepala menunduk, seolah-olah menjadi pesakitan bahkan sebelum hakim memberikan putusan. Memasuki lobi gedung, hawa sejuk dari pendingin ruangan langsung menyambut kulitku. Namun hal itu tidak serta-merta mendinginkan ketegangan yang merayap di antara kami. Beberapa pasang mata pengunjung pengadilan sempat menatap kami dengan rasa ingin tahu. Mungkin mereka heran melihat seorang wanita muda bergamis krem sederhana berjalan berdampingan dengan seorang kakek tua bertongkat batik pudar. Namun diiringi oleh seorang pria berpenampilan necis yang berjalan dengan wajah pucat pasi di belakangnya. Kami berhenti di depan pintu kayu jati kokoh bertuliskan, "Ruang Sidang Utama." Penjaga pintu memeriksa identitas dan surat panggilan kami dengan sopan. "Silakan masuk, Ibu Rara, Bapak Angga. Kuasa hukum silakan mendampingi. Untuk Bapak Sepuh, mohon maaf, apakah Anda keluarga atau saksi?" tanya petugas tersebut dengan nada santun kepada Eyang Wijaya. Sebelum aku sempat menjawab, Eyang Wijaya tersenyum tipis dan mengeluarkan sebuah kartu kecil dari saku batik tuanya, lalu menunjukkannya kepada petugas tersebut tanpa suara. Petugas itu seketika membelalakan mata, wajahnya berubah menjadi sangat hormat, dan ia langsung membungkuk rendah. Mohon maaf, Bapak. Silakan masuk. Anda bisa duduk di kursi pengunjung bagian depan," ujar petugas itu dengan suara yang mendadak gagap karena rasa hormat yang mendalam. Aku semakin menyadari betapa besarnya pengaruh kakek yang kutolong di pinggir jalan ini. Namun, di dalam hati, aku tetap mengingatkan diriku sendiri bahwa kehadirannya di sini bukanlah untuk menjatuhkan Mas Angga dengan cara yang tidak adil, melainkan untuk menjadi saksi atas jalannya kebenaran. Bagiku, ini adalah berkah atas sebotol air mineral dan ketulusan yang kuwujudkan beberapa waktu lalu. Pintu ruang sidang terbuka perlahan. Di dalam ruangan yang cukup luas itu, suasana terasa begitu hikmat dan sakral. Di ujung depan, terdapat meja panjang melengkung tempat 3 orang majelis hakim duduk dengan jubah hijau kebesaran mereka. Di tengah ruangan, terdapat 2 baris kursi kayu yang saling berhadapan, tempat di mana aku dan Mas Angga akan duduk sebagai pihak penggugat dan tergugat. Aku melangkah menuju kursi di sebelah kanan, meletakkan tas hitamku di pangkuan, dan duduk dengan posisi tegak yang sopan. Sementara itu, Mas Angga duduk di kursi sebelah kiri, didampingi oleh kuasa hukumnya yang terus-menerus merapikan kertas di hadapannya dengan jari yang basah oleh keringat dingin. Di barisan kursi pengunjung tepat di belakangku, Eyang Wijaya duduk dengan tenang, meletakkan kedua tangannya di atas kepala tongkat kayunya, memandang lurus ke arah depan dengan tatapan yang sangat berwibawa. Ketua Majelis Hakim, seorang pria paruh baya berwajah teduh namun tegas, mengetukkan palu sidangnya sekali ke atas meja. Tok, bunyi itu menggema, menandakan bahwa sidang perdana dengan agenda mediasi ini resmi dimulai. "Selamat siang, Saudara Angga Pratama dan Saudari Rara Amina," ujar ketua hakim membuka persidangan dengan suara baritonnya yang mantap. "Hari ini adalah sidang perdana atas perkara perceraian yang diajukan. Sebelum kita masuk lebih jauh, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kewajiban kami sebagai majelis hakim adalah mengupayakan perdamaian atau mediasi di antara saudara berdua terlebih dahulu." Hakim menatap kami bergantian, lalu pandangannya tertuju pada Mas Angga.
Bagaimana saudara tergugat? Angga Pratama, apakah Anda tetap pada pendirian Anda? Atau ada niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ini? Pertanyaan dari hakim itu seolah menjadi beban seberat bertonton yang menghantam pundak Mas Angga. Di bawah tatapan tajam majelis hakim di depan, dan tatapan dingin penuh selidik dari Eyang Wijaya di belakangnya, Mas Angga tampak menelan ludah dengan susah payah. Konflik di dalam ruang sidang ini baru saja dimulai, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya sekarang akan menentukan tidak hanya nasib pernikahannya, tetapi juga seluruh lembaran hidup dan masa depannya. Suasana di dalam ruang sidang utama semakin terasa hening setelah ketua majelis hakim melontarkan pertanyaannya. Angin dari pendingin ruangan yang berembus pelan sama sekali tidak mampu meredakan ketegangan yang berpusat di sisi kiri ruangan, tempat di mana Mas Angga dan kuasa hukumnya duduk. Aku, Rara, tetap mempertahankan posisi dudukku dengan tegap. Kedua tanganku bertaut erat di atas tas hitam yang kupangku, mencoba menyalurkan seluruh energi ketenangan yang tersisa di dalam hatiku. Mas Angga tampak menatap meja kayu di hadapannya dengan pandangan yang beralih-alih, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat di antara tumpukan serat kayu tersebut. Beberapa kali ia melirik ke arah belakang, ke tempat duduk pengunjung di mana Eyang Wijaya berada. Namun, setiap kali matanya menangkap sosok sepuh yang berwibawa itu, Mas Angga langsung membuang muka dengan cepat, seakan sorot mata Eyang Wijaya adalah cermin yang memperlihatkan segala borok kesombongannya selama ini. Saudara tergugat, Angga Pratama, ulang ketua majelis hakim, kali ini dengan nada yang sedikit lebih penekan karena melihat keraguan yang begitu kentara. Apakah saudara mendengar pertanyaan saya? Bagaimana sikap saudara terhadap upaya mediasi ini? Kuasa hukum Mas Angga menyenggol siku kliennya dengan pelan, berbisik singkat yang tampaknya mendesak Mas Angga untuk segera memberikan jawaban. Dengan susah payah, Mas Angga akhirnya menegakkan punggungnya, meskipun bahunya tampak merosot tidak seberani biasanya. "Izin, Yang Mulia." Suara Mas Angga terdengar parau dan sedikit bergetar pada suku kata pertama. Ia berdeham sekali untuk menetralisir rasa gugupnya. Pada dasarnya saya menyerahkan semua proses ini kepada jalur yang terbaik. Namun, jika masih memungkinkan, saya berharap ada ruang untuk membicarakan ini kembali secara kekeluargaan. Jawaban itu sungguh membuatku batin ini sedikit tersenyum getir. Sungguh ironis. Pria yang seminggu lalu dengan nada ketus mengatakan bahwa pernikahan ini sudah tidak memiliki masa depan. Pria yang 1 jam lalu di pelataran pengadilan memintaku untuk tidak membuat drama dan menyetujui semua poin gugatan sepihaknya, kini mendadak melunak dan berbicara tentang jalan kekeluargaan. Aku tahu persis, perubahan sikap yang drastis ini sama sekali bukan karena ia menyadari kesalahannya terhadapku atau merindukan kehangatan rumah tangga kami. Ini adalah murni kepanikan seorang pria yang takut kehilangan jabatan, pengaruh, dan kemewahan hidupnya setelah dihadapkan langsung dengan sang pemilik Wijaya Group. Ketua majelis hakim kemudian mengalihkan pandangannya yang teduh namun tajam ke arahku. "Baik, sekarang, bagaimana dengan saudari penggugat, Rara Amina?" Saudara tergugat menyatakan ada keinginan untuk meninjau kembali keputusan ini secara kekeluargaan. Bagaimana tanggapan Anda? Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara sejuk memenuhi paru-paruku sebelum membuka suara. Aku tidak ingin berbicara dengan nada meledak-ledak, tidak pula ingin menggunakan kesempatan ini untuk membeberkan segala keburukan Mas Angga di depan majelis hakim demi memuaskan rasa sakit hati. Aku adalah Rara, wanita yang dididik untuk selalu mengedepankan kesopanan dan martabat, bahkan di saat-saat paling krusial dalam hidupku. "Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati," ujarku dengan nada suara yang tenang, jelas, dan tertata rapi. "Saya berdiri di sini hari ini, menghadiri persidangan ini, bukan atas dasar keputusan yang diambil dalam semalam. Proses panjang yang penuh dengan pertimbangan dan doa telah saya lalui sebelum akhirnya lembaran surat panggilan ini sampai di tangan saya." Aku sempat melirik Mas Angga sejenak, melihat bagaimana ia menatapku dengan sorot mata memohon, sebuah pemandangan yang belum pernah kusaksikan selama bertahun-tahun pernikahan kami. Rumah tangga yang kami bangun pada awalnya dilandasi oleh niat yang suci, yang mulia. Lanjutku, menjaga agar emosiku tidak tumpah menjadi air mata. Namun, seiring berjalannya waktu,
Komunikasi dan rasa saling menghargai yang menjadi pilar utama sebuah ikatan pernikahan perlahan sirna. Ketika sebuah pernikahan tidak lagi memiliki ruang untuk saling menghormati harga diri masing-masing, dan ketika jarak di antara kami sudah terlalu membentang lebar, saya rasa memaksakan untuk bertahan hanya akan menumpuk luka baru bagi kedua belah pihak. Di barisan kursi pengunjung, aku bisa mendengar suara ketukan halus dari tongkat kayu Eyang Wijaya yang dihentakkan pelan sekali ke lantai. Dari sudut mataku, aku tahu beliau sedang mengangguk kecil, memberikan isyarat persetujuan dan dukungan moral atas kelapangan dada dan ketegasan yang kutunjukkan. Oleh karena itu, Yang Mulia, pungkasku dengan mantap. Dengan segala rasa hormat dan kesadaran penuh, saya menyatakan untuk tetap melanjutkan proses persidangan ini sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Saya rasa, ini adalah jalan terbaik agar kami berdua bisa saling mengikhlaskan dan melanjutkan hidup dengan lebih baik secara mandiri. Mendengar pernyataanku yang begitu tegas namun tetap disampaikan dengan kalimat yang sangat sopan, Ketua Majelis Hakim tampak mengangguk-angguk takjub. Beliau saling berpandangan dengan dua hakim anggota di sisi kiri dan kanannya, seolah sedang menyepakati bahwa wanita di hadapan mereka ini memiliki prinsip hidup yang sangat kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh tekanan atau perubahan situasi yang mendadak. Konflik di dalam ruang sidang ini mulai menemukan titik terangnya, dan aku siap menghadapi langkah berikutnya dengan hati yang bersih. Ruang sidang utama kembali diselimuti keheningan yang magis setelah untayan kalimatku selesai terucap. Kata-kata yang kusampaikan dengan nada santun namun syarat akan ketegasan itu seolah mengunci seluruh argumen yang sempat disiapkan oleh pihak Mas Angga. Aku, Rara, merasakan sebuah kebebasan emosional yang luar biasa mengalir di dalam dadaku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama berpangku tangan dalam kesabaran yang tak dihargai, aku berhasil menyuarakan isi hatiku dengan martabat yang utuh. Mas Angga tampak terpaku di kursinya. Wajahnya yang semula pucat kini tampak semakin lesu, menyadari bahwa tak ada lagi celah baginya untuk memanipulasi keadaan. Kata-kata memohon yang tadinya ingin ia untai, kini menguap begitu saja di udara. Di sampingnya, sang kuasa hukum hanya bisa menghela napas pasrah, perlahan menutup map tebal yang sejak tadi ia pegang. Sang pengacara tahu betul, ketika seorang wanita telah berbicara dengan ketenangan dan keikhlasan sedalam itu, tidak ada ruang mediasi yang bisa memaksanya berbalik arah. Ketua Majelis Hakim membetulkan posisi kacamata bacanya, lalu memandang kami berdua dengan tatapan yang penuh kearifan. "Baik, Saudari Rara Amina dan Saudara Angga Pratama," ujar Ketua Hakim, suaranya yang berat menggema dengan penuh wibawa ke seluruh sudut ruangan. Majelis Hakim telah mendengar dengan saksama penuturan dan sikap dari kedua belah pihak. Mengingat pihak penggugat tetap teguh pada pendiriannya setelah melalui berbagai pertimbangan yang matang, dan melihat bahwa pilar-pilar keharmonisan dalam rumah tangga ini memang telah lama rapuh, maka Majelis Hakim menilai bahwa upaya mediasi secara formal di dalam persidangan ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap perdamaian. Hakim mengetukkan palu sidangnya sekali. "Tok." Dengan demikian, lanjut Hakim, sidang akan kita lanjutkan langsung pada agenda pembacaan gugatan dan pemeriksaan berkas secara resmi. Mengingat seluruh dokumen yang diajukan oleh Saudari Rara telah lengkap dan memenuhi syarat hukum, serta tidak adanya pembantahan material yang berarti dari saudara tergugat. Hakim berhenti sejenak, melirik ke arah Mas Angga yang hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, pasrah pada apapun nasib yang akan menimpanya hari ini. Maka dengan ini, Majelis Hakim akan segera memproses putusan perceraian ini secara fair stake atau sesuai dengan kesepakatan tertulis yang adil bagi kedua belah pihak. Hak-hak Saudari Rara sebagai wanita akan dipastikan terpenuhi sepenuhnya oleh hukum. Tok, tok, tok. 3 ketukan palu sidang itu berbunyi dengan nyaring, menandakan berakhirnya babak panjang dari ikatan pernikahan yang selama ini mengikatku. Rasa sesak yang berbulan-bulan ini bersarang di dadaku tiba-tiba luruh bersamaan dengan gema suara palu tersebut. Aku memejamkan mata sejenak, membisikkan rasa syukur yang teramat dalam kepada sang pemilik takdir. Perjalanan ini melelahkan, namun akhir yang damai dan terhormat ini adalah hadiah dari sebuah keteguhan hati. Setelah Majelis Hakim menutup persidangan secara resmi dan meninggalkan ruangan melalui pintu khusus, aku perlahan bangkit dari tempat dudukku. Kuatur kembali letak tas hitamku, lalu berbalik badan. Di barisan kursi pengunjung, Eyang Wijaya sudah berdiri tegak. Beliau tersenyum sangat hangat,
Sebuah senyuman kebapakan yang memancarkan rasa bangga yang luar biasa atas ketenangan sikap yang baru saja kutunjukkan di hadapan hukum. Aku melangkah mendekati beliau dan membungkuk hormat. Terima kasih banyak, Eyang. Kehadiran Eyang di sini telah memberikan kekuatan yang sangat besar bagi saya. Kamu wanita yang luar biasa, Nak Rara. Jawab Eyang Wijaya sambil menepuk pundakku dengan lembut menggunakan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya tetap bertumpu pada tongkat kayu setianya. Kamu menghadapi badai ini tidak dengan amarah atau caci maki, melainkan dengan kelembutan dan kesopanan yang tinggi. Itulah martabat sejati seorang wanita. Tepat saat kami hendak melangkah keluar dari ruang sidang, Mas Angga berjalan mendekat dengan langkah yang gontai. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan eksekutif muda di dalam dirinya. Ia menatap Eyang Wijaya dengan tatapan penuh penyesalan dan ketakutan yang mendalam. "Eyang," bisik Mas Angga. Suaranya nyaris tercekat di tenggorokan. Saya memohon ampun atas segala kesalahan saya. Tolong jangan putus mata pencaharian saya di perusahaan." Eyang Wijaya menghentikan langkahnya, memandang Mas Angga dengan tatapan yang datar namun dingin. "Angga, perusahaan yang kubangun bukan sekadar tempat untuk mencari keuntungan materi semata, melainkan tempat menanamkan integritas dan rasa kemanusiaan. Jika kepada istrimu yang telah tulus menemanimu dari bawah saja kamu bisa bersikap sekasar dan sesombong itu, bagaimana kamu bisa memimpin orang lain dengan hati yang bersih?" Beliau menghela napas pendek. "Keputusan mengenai posisimu di Wijaya Group akan ditentukan oleh Dewan Komite besok pagi berdasarkan evaluasi kinerjamu yang ternyata juga banyak laporan miring. Hadapi konsekuensi dari setiap perbuatanmu, Angga. Belajarlah menjadi laki-laki yang bertanggung jawab atas ucapan dan tindakanmu sendiri." Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut dari Mas Angga yang kini tampak lemas berpegangan pada sandaran kursi kayu, Eyang Wijaya kembali menoleh kepadaku dengan senyum teduhnya. "Mari, Nak Rara. Hari sudah siang, dan kakek tua ini merasa lapar setelah menyaksikan keteguhan hatimu. Izinkan kakek menjamumu makan siang sebagai bentuk rasa hormat kakek atas segelas air sejuk yang kamu berikan di halte tadi." Aku tersenyum manis, mengangguk setuju dengan penuh rasa hormat. Kami berdua berjalan beriringan keluar dari ruang sidang utama, meninggalkan masa lalu yang telah usai di belakang kami, dan melangkah mantap menyongsong masa depan baru yang terbentang luas dan penuh dengan harapan baru di luar sana. Langkah kakiku dan Eyang Wijaya membawa kami keluar dari gedung pengadilan agama yang megah namun syarat akan kenangan pahit itu. Udara siang hari di luar kini terasa jauh lebih bersahabat, seolah-olah semesta ikut merayakan kebebasan batin yang baru saja kuraih. Di pelataran parkir, sebuah mobil sedan hitam mewah yang sangat rawat sudah terparkir rapi di dekat pintu keluar. Seorang pria berjas rapi, yang kuyakin adalah supir pribadi beliau, bergegas turun dan membukakan pintu belakang dengan sikap yang sangat takzim. "Silakan masuk, Nak Rara," ujar Eyang Wijaya dengan kelembutan seorang kakek kepada cucunya. "Terima kasih, Eyang," jawabku santun sembari melangkah masuk ke dalam mobil. Aroma wewangian kayu cendana yang menenangkan langsung menyambutku di dalam kabin mobil yang sejuk. Eyang Wijaya duduk di sebelahku, meletakkan tongkat kayunya dengan hati-hati di sisi pintu. Mobil kemudian melaju dengan sangat halus, membelah jalanan kota yang masih cukup padat oleh aktivitas siang hari. Sepanjang perjalanan, aku lebih banyak menatap keluar jendela, memandangi deretan toko dan pepohonan yang bergerak mundur, meresapi status baruku sebagai seorang wanita mandiri. Tidak ada penyesalan, yang ada hanyalah rasa lega yang teramat besar. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah restoran keluarga yang bernuansa tradisional Jawa di pinggiran kota. Tempatnya sangat asri, dikelilingi oleh kolam ikan koi dan pohon-pohon peneduh yang rindang. Suara gemercik air dan alunan musik gamelan instrumental yang lembut mengalun, menciptakan atmosfer kedamaian yang sangat kubutuhkan saat ini. Kami memilih tempat duduk di sebuah saung kayu yang menghadap langsung ke kolam ikan. Seorang pelayan dengan pakaian adat menyapa kami dengan membungkuk hormat, lalu mencatat pesanan yang dipilihkan oleh Eyang Wijaya. Beberapa menu masakan rumah yang sederhana namun menggugah selera, seperti gurame bakar, sayur lodeh, dan sambal terasi. "Rara," panggil Eyang Wijaya setelah pelayan tersebut pergi. Beliau menatapku dengan tatapan yang penuh dengan kebijaksanaan hidup.
Kakek tahu, hari ini pasti tidak mudah bagimu menghadapi perceraian, lalu tiba-tiba terseret ke dalam urusan korporasi kakek. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku tersenyum tipis, merapikan letak tas hitamku di samping tempat duduk. Jujur, Eyang, semuanya terasa seperti mimpi yang berjalan sangat cepat. 1 jam yang lalu saya hanyalah seorang wanita yang cemas memikirkan masa depan di ruang sidang. Namun sekarang, setelah semuanya selesai, saya merasa seperti mendapatkan kembali diri saya yang sempat hilang selama beberapa tahun ini. Eyang Wijaya mengangguk-angguk paham. Jemarinya yang mulai berkeriput mengetuk meja kayu dengan ritme yang pelan. Pernikahan yang salah memang bisa menjebak jiwa seseorang dalam sangkar yang sempit. Rara, kakek sudah hidup hampir 8 dekade di dunia ini, melihat berbagai macam manusia dengan segala tabiatnya. Angga adalah contoh pria yang silau oleh kilauan anak tangga kesuksesan, hingga lupa pada tanah tempatnya berdiri. Beliau berhenti sejenak saat pelayan datang mengantarkan pesanan kami, termasuk 2 gelas teh hangat yang aromanya sangat harum. Setelah melayangkan ucapan terima kasih yang sopan kepada pelayan, Eyang Wijaya melanjutkan ucapannya. Ketika kamu menolong kakek di halte tadi, tanpa peduli pada pakaianmu yang rapi atau waktu sidangmu yang mendesak, kakek langsung tahu bahwa kamu dididik dengan budi pekerti yang luhur. Di dunia yang serba cepat dan egois ini, ketulusan seperti itu sudah menjadi barang yang sangat langka. Itulah mengapa kakek bersikeras mengawalmu. Kakek ingin memastikan bahwa kebaikan hati tidak ditindas oleh kesombongan. Kata-kata Eyang Wijaya terasa seperti oase yang menyejukkan jiwaku. Saya hanya melakukan apa yang diajarkan oleh orang tua saya sejak kecil. Eyang, menghormati dan membantu sesama, terutama orang tua, adalah hal yang sudah sewajarnya dilakukan. Saya tidak pernah mengharapkan akan bertemu dengan sosok besar seperti Eyang. Itulah indahnya takdir, nak, ujar Eyang Wijaya dengan senyum hangat yang tulus. Kebaikan yang kita tanam dengan ikhlas, seringkali kembali kepada kita melalui jalan yang sama sekali tidak pernah kita duga. Siang ini, sebotol air mineral yang kamu berikan dengan tulus telah menyelamatkan harga dirimu dari tekanan mantan suamimu. Kami pun mulai menikmati hidangan makan siang itu dengan tenang. Suasana konflik yang menegangkan di ruang sidang tadi perlahan-lahan menguap, digantikan oleh kehangatan obrolan keluarga yang sangat menenteramkan hati. Setiap suapan makanan terasa begitu nikmat, seolah menjadi simbol dari berkah baru yang siap kusambut di lembaran hidupku yang selanjutnya. Aku, Rara, kini siap melangkah ke depan dengan kepala tegak, membawa serta pelajaran berharga bahwa ketulusan dan kesopanan akan selalu menemukan jalan perlindungannya sendiri. Matahari sore mulai condong ke barat, memancarkan semburat warna keemasan yang menerobos celah-celah daun pohon peneduh di sekitar saung restoran. Angin sepau-sepau yang berembus membawa ketenangan yang semakin pekat ke dalam hatiku. Jamuan makan siang yang penuh dengan petuah bijak dari Eyang Wijaya baru saja usai. Di atas meja kayu, piring-piring telah dirapikan oleh pelayan, menyisakan 2 cangkir teh hangat yang menyisakan kehangatan samar di dinding keramiknya. Aku, Rara, menatap hamparan air kolam di hadapanku dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Bayangan ketakutan akan masa depan yang sempat menggelayuti pikiranku sejak pagi hari kini telah sirna, digantikan oleh rasa optimisme yang tumbuh perlahan namun pasti. Rara, suara Eyang Wijaya kembali memecah keheningan yang syahdu itu. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas meja, memandangi wajahku dengan tatapan kebapakan yang sangat teduh. Setelah semua proses di pengadilan ini selesai, apa rencana yang akan kamu ambil untuk melangkah ke depan? Aku tertegun sejenak mendengar pertanyaan itu. Kulirik tas hitam di sampingku, tempat di mana dokumen legalitas baruku tersimpan. Jujur saja, Eyang, fokus utama saya selama beberapa bulan ini hanyalah menyelesaikan urusan rumah tangga ini dengan cara yang paling terhormat dan damai. Saya belum memikirkan rencana jangka panjang yang muluk-muluk. Namun, saya memiliki impian untuk kembali membuka usaha kerajinan tangan dan hantaran pernikahan kecil-kecilan yang dulu sempat saya rintis sebelum menikah. Namun terhenti karena Mas Angga meminta saya untuk fokus di rumah saja. Eyang Wijaya tersenyum lebar, sebuah senyuman yang menyiratkan rasa bangga yang mendalam. Beliau mengetukkan jemarinya pelan di atas meja. Impian yang sangat bagus. Nak,
Sifatmu yang teliti, sabar, dan memiliki cita rasa kesopanan yang tinggi pasti akan sangat tercermin dalam karya-karyamu. Seorang wanita mandiri harus memiliki kesibukan yang bisa membuat jiwanya tetap bertumbuh. Beliau kemudian meraba saku bagian dalam jasnya, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna putih tulang dengan tulisan tinta emas yang sangat elegan, lalu menggesernya perlahan ke hadapanku. "Kakek tidak ingin mendahului takdir atau membuatmu merasa berutang budi," kata Eyang Wijaya dengan nada suara yang sangat santun berwibawa. Namun, di salah satu anak perusahaan Wijaya Group yang bergerak di bidang pelestarian budaya dan industri kreatif, kami sedang membutuhkan seorang konsultan atau pengelola yang memiliki kepekaan rasa dan integritas moral yang tinggi. Jika kamu berkenan, setelah hatimu benar-benar tenang dan siap, hubungi nomor yang ada di kartu itu. Kakek akan sangat terhormat jika wanita berbudi luhur sepertimu mau bergabung membantu mengembangkan lini usaha kami. Aku memandangi kartu nama di hadapanku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Rasa haru yang luar biasa kembali menyeruak di dalam dada. Siapa yang menyangka, keputusan kecil untuk berhenti di trotoar yang panas demi membantu seorang kakek yang kram kakinya, justru membukakan pintu rezeki dan kesempatan karir yang begitu luar biasa di saat aku berada di titik nadir hidupku. "Eyang, saya tidak tahu harus berkata apa," ujarku dengan suara yang sedikit bergetar, menahan buncahan rasa syukur. Kebaikan Eyang hari ini sudah teramat besar bagi saya. Saya takut jika saya tidak bisa memenuhi ekspektasi Eyang di perusahaan nanti. Eyang Wijaya terkekeh pelan, melambaikan tangannya dengan santai. "Jangan berkecil hati, Rara. Kakek tidak pernah salah dalam menilai manusia. Integritas dan ketulusan hati tidak bisa dibeli dengan ijazah setinggi apapun atau pengalaman kerja puluhan tahun. Kamu sudah lulus dari ujian kemanusiaan yang paling mendasar di halte siang tadi. Sisanya, kamu hanya perlu belajar dan percaya pada kemampuan dirimu sendiri." Aku mengangguk perlahan, lalu meraih kartu nama itu dengan kedua tangan dan menyimpannya dengan sangat hati-hati di dalam dompetku. Ini bukan sekadar kartu nama. Bagi saya, ini adalah simbol dari jembatan baru yang membentang menuju masa depan yang cerah, sebuah kesempatan kedua yang diberikan oleh Sang Pencipta melalui perantara hambanya yang bijaksana. Sore semakin larut, dan bayang-bayang pohon mulai memanjang di atas rumput halaman restoran. Eyang Wijaya perlahan meraih tongkat kayunya, menandakan bahwa pertemuan penuh berkah ini telah mendekati akhir dari babaknya hari ini. Aku bergegas bangkit terlebih dahulu, berdiri dengan sikap yang sangat sopan untuk membantu memapah lengan beliau saat berdiri, meskipun kini aku tahu bahwa beliau memiliki kekuatan batin yang jauh lebih kokoh dari penampilannya yang bersahaja. Kami berjalan beriringan menuju mobil sedan hitam yang setenang tadi menunggu di pelataran parkir. Di dalam hati, aku, Rara, berjanji pada diriku sendiri untuk menutup buku masa lalu dengan penuh keikhlasan. Hari ini, badai telah berlalu. Topeng kesombongan telah runtuh, dan kebenaran telah menemukan jalannya sendiri yang begitu indah. Aku siap melangkah pulang, bukan lagi sebagai wanita yang terpuruk, melainkan sebagai jiwa yang baru, yang siap menyongsong fajar esok hari dengan senyuman dan keyakinan yang utuh. Semburat warna jingga kini telah memenuhi seluruh langit barat, menandakan bahwa sang surya siap pamit untuk menyambut malam. Mobil sedan hitam mewah milik Eyang Wijaya melaju dengan sangat tenang membelah jalanan kota yang mulai diterangi oleh lampu-lampu jalan. Suasana di dalam kabin mobil terasa begitu magis. Keheningan yang tercipta di antara kami bukan lagi keheningan yang mencekam seperti di pelataran pengadilan siang tadi, melainkan sebuah keheningan yang syarat akan rasa syukur dan kedamaian yang mendalam. Aku, Rara, menatap lurus ke depan. Di dalam benakku, lembaran-lembaran masa lalu yang penuh dengan air mata kesabaran dan rasa tidak dihargai kini perlahan tertutup dengan rapi. Keputusan majelis hakim siang tadi secara resmi telah mengembalikan kemandirian dan kehormatanku sebagai seorang wanita. Aku tidak lagi terikat pada bayang-bayang egoisme yang sempat mengurungku selama bertahun-tahun. "Rara," panggil Eyang Wijaya, memecah kesunyian dengan suara beratnya yang penuh dengan kehangatan seorang kakek. Aku menoleh perlahan, memberikan senyuman terbaik dan paling tulus yang kupunya. "Iya, Eyang. Perjalanan hidup ini seringkali seperti alur sungai," ujar Eyang Wijaya sembari menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota yang mulai berpendar indah.
Terkadang ia harus melewati batuan yang terjal dan arus yang deras, bukan untuk menghancurkan aliran airnya, melainkan untuk membersihkannya dari kotoran agar ia bisa sampai ke samudera luas dengan air yang jernih. Hari ini, kamu telah melewati bagian terjal itu dengan sangat anggun. Semua ini juga berkat pertolongan dan perlindungan dari Eyang. Jawabku dengan nada suara yang penuh rasa hormat. Jika siang tadi saya tidak dipertemukan dengan Eyang di halte itu, mungkin ceritanya akan sangat berbeda. Saya mungkin akan tetap berdiri sendirian menghadapi tekanan dari Mas Angga. Eyang Wijaya menggelengkan kepalanya perlahan, memegang kepala tongkat kayunya dengan kedua tangan yang tampak kokoh. Jangan berkata begitu, Nak. Kakek hanya perantara yang digerakkan oleh takdir. Ketulusan hatimu sendirilah yang sebenarnya menarik pertolongan itu datang. Ingatlah selalu, bahwa hukum tabur tuai di dunia ini nyata adanya. Siapa yang menanam kebaikan dengan sopan dan ikhlas, ia pula yang akan memanen kebahagiaan di waktu yang tepat. Mobil sedan itu akhirnya perlahan melambat dan berhenti dengan sempurna di depan gang rumahku. Supir pribadi Eyang Wijaya dengan sigap turun untuk membukakan pintu belakang. Sebelum aku melangkah keluar, aku berbalik sepenuhnya menghadap Eyang Wijaya, lalu meraih tangan beliau dan menciumnya dengan takzim, sebuah bentuk penghormatan tertinggi dari seorang wanita muda kepada orang tua yang telah menjadi penyelamat kehormatannya. Terima kasih untuk segalanya, Eyang. Petuah dan kebaikan Eyang hari ini akan selalu saya jaga di dalam hati. Ucapku dengan mata yang berkaca-kaca menahan haru. Sama-sama, Rara. Pulanglah dan beristirahatlah dengan tenang. Tata kembali hatimu, dan kakek akan selalu menunggu kabar baik darimu di kantor baru nanti. Jawab Eyang Wijaya dengan senyuman lebar yang sangat menenteramkan. Aku melangkah keluar dari mobil, berdiri di tepi jalan, dan melambaikan tangan dengan sopan saat mobil mewah tersebut perlahan bergerak menjauh hingga hilang di balik tikungan jalan raya. Aku membalikkan badan, menatap gang rumahku yang mulai temaram. Kulangkah kaki ini dengan mantap. Tidak ada lagi keraguan atau beban berat yang membuat bahuku merosot. Sesampainya di depan pagar rumah, aku membukanya perlahan. Suasana halaman rumah yang ditumbuhi beberapa tanaman bunga melati kesayanganku terasa begitu harum terembus angin malam. Kumasukkan kunci ke dalam lubang pintu, mendorongnya perlahan, dan melangkah masuk ke dalam rumah yang kini terasa jauh lebih lapang dan hangat. Aku berjalan menuju meja kecil di dekat jendela kamar, mengeluarkan kartu nama emas dari Eyang Wijaya, dan meletakkannya berdampingan dengan surat putusan sidang yang baru saja kuraih siang tadi. Dua lembar kertas itu kini menjadi simbol yang jelas. Yang satu adalah akhir dari sebuah perjuangan, dan yang satu lagi adalah awal dari sebuah harapan baru yang cerah. Aku melangkah menuju cermin besar di sudut kamar. Kutatap lekat-lekat bayangan diriku sendiri. Rara yang ada di dalam cermin malam ini bukan lagi Rara yang lemah dan selalu mengalah dalam ketidakadilan. Di sana berdiri seorang wanita yang anggun, mandiri, berwibawa, dan tetap memiliki kelembutan hati yang utuh. Sambil melepaskan kerudung kremku dengan perlahan, aku membisikkan doa syukur yang paling indah malam ini. Aku tahu, hari esok akan membawa tantangan yang baru di dunia kerja dan kehidupan sosial yang baru. Namun, dengan iman di dada, ketulusan di hati, dan kesopanan yang selalu kujaga, aku, Rara, siap melangkah menyongsong masa depan dengan senyuman yang penuh dengan kedamaian sejati. Cerita lama telah usai dengan sangat indah, dan lembaran baru kehidupan baru saja dimulai. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.